Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar aneh, tapi sebenarnya sangat umum terjadi. Kenapa kamu mudah kehilangan arah? Justru saat hidup mulai stabil. Pernahkah kamu merasa begini? Pekerjaan sudah ada, penghasilan cukup, rutinitas berjalan lancar, semuanya terlihat aman dan terkendali. Tapi anehnya, di tengah semua kestabilan itu, ada suara kecil di dalam hati yang berbisik. Setelah ini, lalu apa? Kamu tidak sendirian. Banyak orang justru merasa kosong bukan saat hidupnya berantakan, melainkan saat semua target duniawi tampaknya sudah tercapai. Fenomena ini sering terjadi karena selama ini kita terbiasa hidup dalam mode kejar-kejaran. Kita didorong untuk kejar lulus sekolah, kejar dapat pekerjaan, kejar bisa bertahan hidup, kejar mencapai kestabilan finansial. Kita fokus pada garis finish, satu demi satu. Namun, saat semua target itu akhirnya tercapai, saat tidak ada lagi yang harus dikejar dengan napas terengah-engah, disitulah kekosongan itu mulai menyelinap masuk. Tiba-tiba kita punya waktu untuk berpikir, dan pertanyaan-pertanyaan besar mulai muncul. Masalah utamanya adalah kita jarang sekali diajarkan untuk bertanya pada diri sendiri apa yang benar-benar kita inginkan dari hidup ini. Sejak kecil, kita lebih sering diajarkan tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Seharusnya dapat nilai bagus, seharusnya masuk universitas ternama, seharusnya dapat pekerjaan bergengsi, seharusnya menikah di usia tertentu. Kita sibuk memenuhi ekspektasi orang lain dan standar masyarakat. Jadi, ketika hidup kita sudah sesuai dengan standar, seharusnya itu, tapi ternyata tidak sejalan dengan kata hati, kebingungan dan kehampaan pun muncul. Banyak orang yang merasakan ini, kemudian merasa bersalah pada diri sendiri. Pikiran seperti, harusnya aku bersyukur, banyak orang ingin ada di posisiku, seringkali muncul. Mereka mencoba menekan perasaan kosong itu dengan rasa syukur. Tapi, rasa kosong tidak bisa hilang hanya dengan disangkal atau ditekan. Mengakui dan memahami perasaan itu adalah langkah pertama. Kalau kamu pernah merasa seperti ini, kamu bisa tekan tombol like dan bagikan video ini. Karena di luar sana, banyak sekali orang yang mengalami hal serupa, tapi merasa sendirian dalam diam. Kehilangan arah saat hidup stabil juga seringkali terjadi karena identitas kita terlalu lama dibangun dari perjuangan dan masalah. Coba pikirkan, saat dulu hidup masih sulit, peran kita jelas. Kita adalah seorang pejuang, seorang yang bertahan. Setiap hari adalah tentang bagaimana cara melewati tantangan. Identitas kita adalah orang yang sedang berjuang. Tapi, saat perjuangan itu berakhir dan hidup menjadi aman, kita kehilangan peran itu. Kita tidak tahu lagi siapa diri kita tanpa adanya tekanan dan masalah yang harus dihadapi. Kita seperti seorang prajurit yang tiba-tiba tidak punya lagi medan perang. Ada juga faktor lain yang sangat umum, yaitu hidup yang penuh dengan rutinitas tapi minim makna. Hari-hari kita diisi oleh serangkaian kewajiban, bukan keinginan tulus dari dalam diri. Bangun pagi, bersiap kerja, terjebak macet, bekerja seharian, pulang, makan malam, tidur, lalu ulangi lagi keesokan harinya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan rutinitas. Itu membuat hidup teratur. Tapi, jika dalam rutinitas itu tidak ada ruang sama sekali untuk diri kita sendiri, untuk hobi, untuk hal-hal yang membuat jiwa kita bersemangat, maka jiwa kita perlahan akan kehabisan napas. Kita menjadi robot yang menjalankan program, bukan manusia yang menjalani hidup. Dan ini yang jarang sekali dibahas. Kestabilan itu sendiri bisa membuat kita berhenti bertanya dan berhenti tumbuh. Kita menjadi terlalu nyaman dan takut untuk mengguncang perahu yang sudah berlayar dengan tenang. Kita takut kalau kita mulai mempertanyakan hidup, kita akan dianggap tidak tahu bersyukur. Kita takut kalau kita mencoba hal baru, kita akan salah langkah dan kehilangan keamanan yang sudah susah payah kita bangun. Akhirnya, kita memilih untuk tetap diam di tempat yang sebenarnya tidak membuat kita bahagia. Kita berada di zona nyaman yang aman, tapi tidak benar-benar hidup. Di titik ini, kalau kamu merasa
pembahasan ini relevan dengan hidupmu dan belum subscribe, silakan luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe. Karena topik-topik introspeksi seperti ini seringkali baru terasa penting saat kita mulai berani mempertanyakan arah hidup kita sendiri. Penting untuk dipahami bahwa merasa kehilangan arah saat hidup stabil itu bukan berarti kamu gagal. Sama sekali bukan. Justru, seringkali itu adalah sebuah tanda bahwa kamu sudah siap untuk naik level secara mental dan spiritual. Kamu sedang bertransisi dari sekadar bertahan hidup menuju sebuah kehidupan yang lebih sadar, lebih dalam, dan lebih bermakna. Ini adalah panggilan dari dalam dirimu untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekadar keamanan materi. Masalahnya, kita seringkali panik dan mencoba mencari jawaban besar terlalu cepat. Kita berharap akan ada satu pencerahan agung yang tiba-tiba menunjukkan jalan hidup kita dengan jelas. Padahal, menemukan kembali arah hidup jarang sekali datang dalam bentuk petir di siang bolong. Biasanya, itu dimulai dari kejujuran-kejujuran kecil yang kita akui pada diri sendiri. Misalnya, berani mengakui, sejujurnya, aku lelah menjalani rutinitas ini. Atau, aku penasaran, bagaimana rasanya jika aku mencoba hal yang berbeda. Banyak orang salah mendiagnosis dirinya sendiri. Mereka mengira mereka malas, tidak punya ambisi, atau kehilangan semangat. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah mereka hanya tidak terhubung lagi dengan dirinya sendiri. Tubuh dan pikiran mereka terus menjalankan rutinitas harian. Tapi, hati dan jiwa mereka tertinggal di belakang. Mereka hidup secara otomatis, tidak lagi secara otentik. Coba sekarang kita refleksi sejenak. Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu bukan karena itu adalah sebuah kewajiban, tapi karena kamu benar-benar ingin melakukannya dari hati? Kapan terakhir kali kamu merasa hadir sepenuhnya di momen saat ini? Bukan sekadar berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, atau sekadar ingin hari ini cepat berlalu. Jika kamu sulit mengingatnya, itu bisa jadi pertanda. Jadi, kalau kamu sering merasa hampa di tengah kehidupan yang terlihat baik-baik saja, mungkin yang hilang bukanlah arah di luar sana. Mungkin yang hilang adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri di dalam sini. Keberanian untuk mengakui apa yang tidak lagi membuatmu bahagia, dan keberanian untuk mulai mencari apa yang sesungguhnya kamu inginkan. Saya ingin mendengar ceritamu. Coba tulis di kolom komentar kalau kamu pernah atau sedang berada di fase ini. Bagaimana rasanya? Apa yang kamu lakukan untuk melewatinya? Ceritamu bisa sangat berarti dan membantu orang lain yang sedang merasa bingung dan sendirian. Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan. Dan terakhir, jangan lupa bagikan video ini ke teman atau kerabatmu. Siapa tahu, ada seseorang di lingkunganmu yang dari luar terlihat sudah mapan dan sukses, tapi diam-diam di dalam hatinya sedang bertanya, sebenarnya aku ini mau kemana? Mungkin videomu bisa menjadi awal dari percakapan penting bagi mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.